Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita masih ada di dalam seri pengajaran singkat Terorisme Rohani dengan membahas peringatan akan datangnya penyesat para pembelot iman Kristen di dalam gereja Tuhan di dalam surat Yudas. Kita akan membahas bagaimana mengenali teroris-teroris rohani dalam gereja Tuhan. Untuk itu, saya akan membagi ini di dalam 2 episode. Gambaran teroris dan isu terorisme begitu melekat sekali di dalam benak kita. Karena mereka merupakan kelompok yang bergerak sangat efektif, tetapi sangat berbahaya, sangat mematikan. Perang terhadap terorisme merupakan perang baru yang tidak sama dengan perang konvensional. Musuh bisa menghilang dengan sangat cepat, tidak bisa terdeteksi, tidak ada seragamnya, dan mereka begitu efektif di dalam bergerak. Bahkan ketika mereka tertangkap, mereka bisa dengan cepat memotong jaringan organisasi sehingga tidak mudah untuk ditelusuri sampai kepada pimpinannya. Bahaya lain dari terorisme kita tahu adalah mereka itu tidak segan-segan untuk melakukan tindakan bom bunuh diri dalam aksi teror mereka. Tindakan ini memberikan efek ketakutan yang cukup panjang, cukup lama bagi masyarakat yang menjadi korban mereka. Perlindungan yang terbaik dari dampak yang mematikan dari teroris adalah deteksi dini. Bagaimana kita bisa mengenali mereka secepat mungkin, keberadaan dan aktivitas mereka di sekitar kita atau di dalam organisasi yang sedang diikuti. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi teroris-teroris rohani di dalam gereja Tuhan? Dalam ayat yang ke-6 sampai 18 dari Yudas, dia mengidentifikasikan bagaimana identitas, pola kerja, dan penghakiman yang akan mereka terima. Yudas pasal yang pertama ayat 8 sampai 11 dikatakan, "Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat mereka semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah." Kalau kita katakan para penyesat, mereka itu adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pembelot dari ajaran sehat. Mereka membelot dari ajaran-ajaran dasar kekristenan seperti keyakinan akan kitab suci yang diilhamkan oleh Allah, bahwa kitab suci tidak salah. Juga mereka membelot dari doktrin Tritunggal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang adalah ketiganya pencipta dari segala sesuatu. Penyimpangan dari doktrin kejatuhan manusia, di mana mereka tidak percaya akan kebutuhan anugerah Allah kepada manusia untuk bisa kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mengakui kelahiran dari perawan Maria, inkarnasi Kristus. Mereka menyangkal kematian Yesus Kristus sebagai penebusan terhadap dosa manusia, dan juga kebangkitannya serta kenaikannya. Mereka menyangkal pelayanan Roh Kudus melalui kehidupan orang percaya, dan menolak kedatangan dan pemerintahan Yesus di bumi ini secara literal dalam kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun. Semua yang menyimpang dan yang membelot dari ajaran-ajaran esensial ini tergolong sebagai penyesat, para bidat atau teroris rohani. Mereka ini bisa ada di gereja, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan mimbar di gereja. Mereka menjadi pengajar-pengajar di seminari Alkitab, lembaga pelayanan, bahkan terlibat di dalam kegiatan sosial di dalam lembaga swadaya masyarakat. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-8a, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh.
Ciri mereka yang pertama adalah bahwa mereka ini bermimpi-mimpian. Biasanya kata yang dipakai untuk mimpi yang umum yang dialami oleh semua manusia dalam bahasa Yunani adalah onar. Tetapi sekali lagi Yudas memakai kata yang hanya ditemukan 2 kali di dalam Perjanjian Baru, yakni hotoi enupnia zomenoi. Ini adalah mimpi yang dikaitkan dengan penglihatan atau nubuatan-nubuatan. Kaum penganut ajaran Gnostik pada saat itu dikenal suka menceritakan penglihatan-penglihatan rohani yang mereka dapatkan setiap hari. Mereka ini dikatakan oleh Paulus sebagai orang-orang yang berkanjang penglihatan-penglihatan dalam Kolose 2 ayat 18. Nah, penglihatan mereka ini tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Bahkan mereka melebihi apa yang dikatakan, yang dicatat oleh firman Tuhan. Kita kenal sebagai extra biblical revelation. Mereka mengatakan kepada jemaat bahwa mereka mendapatkan pewahyuan khusus tentang sesuatu. Dan pewahyuan ini didapat secara pribadi, secara rahasia. Tuhan berbicara langsung kepada saya secara pribadi, tidak boleh ada yang tahu. Dan bahkan mereka mendapatkan penglihatan-penglihatan ini, dan tentunya penglihatan ini melampaui penundukan kepada otoritas firman Tuhan. Tidak diuji, langsung disampaikan, melebihi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang-orang seperti Joseph Smith yang menjadi pendiri Mormon mulai dengan mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi yang ekstra biblikal. Dan apa yang dilihat ini kemudian ditambahkan kepada Alkitab. Karena dia katakan Alkitab kurang cukup. Dan dia tambahkan apa yang dia lihat itu. Dan jadilah apa yang kita kenal sekarang sebagai Kitab Mormon atau The Book of Mormon. Ini tidak lain sebenarnya hanyalah kumpulan imajinasi yang bersifat jiwani, yang solis, yang menurut Alkitab jiwani itu adalah imajinasi yang sensual karena bukan dari pernyataan Roh Kudus. Mereka juga bahkan mendukung ajaran-ajaran seperti LGBTQ yang sekarang ini sedang merebak. Mereka mencemari tubuh mereka sendiri. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh dosa dan dunia. Mereka mencemari tubuh mereka dengan hal-hal yang sensual, yang najis. Tetapi karena mereka begitu rapih menyembunyikan dosa dan penyelewengan mereka, mereka kelihatannya sangat suci, sangat kudus, sangat diurapi. Bahkan mereka bersembunyi di balik karisma pelayanan mereka. Akan tetapi namanya dosa tidak bisa dipungkiri. Satu saat pasti akan terbongkar. Dan kita sudah mendengar banyak pelayan-pelayan dan pelayanan-pelayanan besar yang mendunia rusak karena dosa yang tersingkap dari para pemimpin yang ada di dalam kelompok itu. Dan itu terbuka, tersingkap ke publik dan tidak bisa lagi ditutupi. Ini ciri yang pertama yang begitu merusak, dan mereka bukan jemaat. Mereka ini adalah para pemimpin-pemimpin, para pengajar-pengajar. Dan mereka dengan karismanya, dengan kekuatan menarik orang, membuat orang-orang terkesima, terhipnotis, lalu kemudian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Sampai kemudian mereka mulai mencemari tubuh mereka juga. Kita akan lanjutkan 2 ciri yang lain dari teroris rohani ini pada episode yang berikutnya. Bapa di surga, kami berduka atas keadaan gerejamu yang dirusak, dihancurkan oleh para pengajar palsu, yang berkanjang dengan penglihatan-penglihatan, dan penuh dengan kecemaran dalam hidupnya. Tolonglah aku Tuhan untuk menjadi peka, setia, dan perlengkapilah kami untuk dapat mempertahankan iman, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.